Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Mari kita simak bersama ya informasi yang menggembirakan ini. Adanya bocoran ya kebijakan buat PNS di tahun 2025. Adanya peningkatan kesejahteraan ya untuk Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Nah, ada kebijakan apa ya yang menguntungkan untuk para PNS di tahun 2025 ini? Mari kita simak. Ada informasi ya bocoran adanya kenaikan gaji yang cukup fantastis ya, dan skema penggajian pensiun yang akan diterapkan di 2025. Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Mari kita simak bersama. Ini bocoran kebijakan buat PNS pada 2025, gaji naik. Nah, benarkah ya? Mari kita simak bersama. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2025. Kebijakan yang ditujukan kepada para abdi negara atau pegawai negeri sipil PNS pada tahun depan itu juga telah termasuk tentang urusan gaji. Nah, tentu saja ini urusan gaji ini yang menarik ya disimak ya. Kebijakan itu tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Kebijakan bagi para ASN termasuk di dalamnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K diakomodir ya dalam belanja pegawai. Nah, melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Dikutip dari dokumen KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran Rabu 17 Juli 2024. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025, pemerintah jamin konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 atau tahun pertama efektifnya APBN pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan 4 tujuan utama. Pertama ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi, birokrasi, dan layanan publik, serta adaptasi flexible working ya arrangement. Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji pensiun ke-13 dan penyelesaian gaji ASN. Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dari jaminan hari tua pegawai negeri sipil PNS. Keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan terintegrasi. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara sebagaimana tertulis dalam dokumen KEM PPKF.
Belanja pegawai juga akan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non-tenaga pendidik dan non-tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan. Selain itu, pemerintah beranggapan reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan pada 2025. Reformasi pensiunan ASN berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Di sisi lain, pemerintah menilai masih terdapat tantangan terkait pelayanan publik, antara lain belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat, lalu masih perlu peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi. Dalam dokumen itu juga dijelaskan bagaimana belanja pegawai selama periode 2019 sampai 2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Nah, untuk tahun anggaran 2024, alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi 484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto atau PDB menjadi belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi. Peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya itu pemerintah klaim antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN seperti kenaikan gaji dan pensiunan pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga seiring dengan capaian reformasi birokrasi. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus. Ini dikutip dari dokumen PEP Kem PPKF ya. Nah, demikian Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan ya mengenai kebijakan gaji untuk PNS ya di tahun 2025 ini berdasarkan kajian ya dan berdasarkan analisis sehingga perlu diubah ya kebijakan untuk PNS terutama gaji karena keadaan fiskal Indonesia itu terus ada turun naiknya ya. Untuk itu kita berharap semoga pemerintah ya bisa stabil keadaan fiskalnya sehingga bisa memenuhi kesejahteraan para PNS ya, pensiunan, P3K, TNI maupun Polri. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup lainnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.